Halo sobat, selamat datang kembali di channel gua. Channel yang akan mengangkat cerita sejarah, cerita fiktif, dan teori konspirasi. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur dan kalian menikmati video-video yang ada di channel ini. Sebelum menonton video ini, silakan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian dan orang-orang tercinta kalian. Seperti yang udah gue bilang di part 1, video ini dibawakan secara voice video. Video ini bertujuan untuk mengobati rasa rindu kalian yang sangat suka mendengarkan cerita-cerita di radio zaman dahulu. Pada part 1 kemarin, kita sudah membahas latar belakang dan awal mula kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Kemarin kita membahas Portugis, hingga Vasco da Gama datang di kota Calicut, Goa yang ada di India, hingga sampai Portugis datang ke Maluku yang dilaksanakan oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Selanjutnya kita akan membahas kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol. Setelah orang-orang Portugis dapat mencapai Kepulauan Rempah-Rempah dengan menempuh pelayaran dari negerinya menuju ke arah timur, sebaliknya dengan orang-orang Spanyol, mereka berusaha mencapai Kepulauan Rempah-Rempah dengan menuju ke arah barat dari negerinya. Pelayaran itu dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Magellan bertolak dari Spanyol pada tanggal 10 Agustus 1519. Rombongannya terdiri dari 265 orang dan menggunakan 5 buah kapal layar dengan perlengkapan cukup baik. Di antara anggota rombongannya terdapat kapten, yaitu Juan Sebastian Elcano sebagai wakil dari Magellan, dan satu lagi anggota yang bernama Pigafetta, ialah sastrawan dari Italia, dan Pigafetta pula yang menuliskan kisah pelayaran Magellan. Ekspedisi Magellan dimulai dengan mengarungi Samudra Atlantik ke barat menuju pantai timur Amerika Selatan. Kemudian mereka menyusur pantai timur Amerika Selatan untuk mencari selat di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Akhirnya mereka menemukan selat yang mereka cari. Letaknya di ujung selatan benua Amerika. Sebagai tanda peringatan, selat tersebut mereka namakan Selat Magellan. Pada tahun 1521, mereka mencapai Kepulauan Massafa. Di situ Magellan dan anak buahnya mendirikan sebuah tugu dari batu. Pendirian tugu tersebut sebagai peringatan dan tanda bahwa kepulauan itu menjadi jajahan Spanyol. Jadi jelaslah, Spanyol bukan hanya mencari rempah-rempah, tapi mereka juga mencari daerah jajahan. Kepulauan Massafa itu kemudian dinamakan Kepulauan Filipina. Nama itu sesuai dengan nama Raja Spanyol, yaitu Philips. Di kepulauan tersebut orang-orang Spanyol menyebarkan agama Nasrani. Di Kepulauan Massafa atau Filipina, rombongan Magellan mendapat perlawanan dari orang-orang Mactan. Maka terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, Magellan dan beberapa anak buahnya tewas. Maka anggota rombongan yang masih hidup cepat-cepat meninggalkan Filipina. Mereka berlari ke arah selatan, dan pemimpin ekspedisi digantikan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai wakil dari Magellan. Oleh karena itu, pelayaran Magellan itu pun terkenal dengan nama ekspedisi Magellan Canoe. Pada tahun 1521, tibalah mereka di Kepulauan Maluku. Disitulah mereka memborong rempah-rempah, kemudian kembali ke Spanyol melalui Tanjung Pengharapan. Pada tahun 1522, mereka tiba kembali di Spanyol. Ekspedisi Magellan Canoe sangat penting artinya bagi sejarah umat manusia dan ilmu pengetahuan. Ekspedisi tersebut telah berhasil membuktikan bahwa dunia ini bulat. Magellan dianggap sebagai pelaut besar yang pernah dikenal dalam sejarah pelayaran. Oleh karena itu, Raja Spanyol memberikan penghormatan besar kepada Magellan dan Canoe
antara lain memberikan hadiah berupa sebuah tiruan bola bumi atau globe. Pada tiruan bola bumi tersebut melilitlah pita dengan tulisan, "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku." Memang ekspedisi Magellan Kano merupakan ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Oke, ringkasnya, Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah dan mencari tanah jajahan. Portugis yang datang lalu menguasai. Pada saat itu, dari Selat Malaka mereka datang lalu mendirikan kantor dagang dan menguasai Maluku pada saat itu. Lalu Spanyol datang untuk mencari rempah-rempah dan membelinya. Ya, pada saat itu Spanyol hanya membeli, lalu mereka kembali ke negaranya. Di sini kita tunda dulu soal Spanyol. Kita akan bahas kembali ke Portugis. Kita akan bahas secara ringkas tujuan upaya-upaya Portugis. Bagaimana sampai mereka merebut Malaka. Pada tahun 1511, orang-orang Portugis merebut Malaka. Usahanya selanjutnya ialah menguasai kepulauan rempah-rempah Maluku. Pada tahun 1512, orang-orang Portugis di bawah pimpinan De Abreu berlayar dari beberapa buah kapal menuju ke Maluku. Dalam pelayaran itu mereka singgah di Gresik. Kemudian melanjutkan pelayaran ke Banda di Maluku. Di situ mereka membeli cengkih, pala, dan fuli. Setelah itu mereka kembali ke Malaka. Satu di antara beberapa buah kapal mereka tersebut ke Hitu atau Ambon. Dari Hitu kapal yang tersesat menuju ke Ternate. Di Ternate mereka disambut sangat baik oleh Raja Ternate dan rakyat-rakyat Ternate. Pelayaran orang-orang Portugis pertama ke Maluku disusul pelayaran berikutnya. Akhirnya terjadilah hubungan kerjasama dagang antara kerajaan Portugis dan kerajaan Ternate. Bahkan kerajaan Ternate meminta agar Portugis mendirikan benteng di Ternate untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh Portugis. Tapi tentu saja Portugis mengabulkannya tidak dengan cuma-cuma. Mereka meminta imbalan. Imbalannya yaitu mereka ingin diberi hak monopoli perdagangan cengkih. Maka dibuatlah perjanjian antara Portugis dan Raja Ternate. Akibatnya rakyat Ternate tertekan. Mereka tak dapat menjual cengkih, tak dapat lagi menjual rempah-rempah secara bebas lagi. Harganya pun ditetapkan oleh Portugis. Tentu saja harga yang ditetapkan oleh Portugis itu sangat rendah. Maka orang-orang Portugis yang semula sebagai sahabat Ternate berubah menjadi pemeras dan musuh rakyat Ternate. Di sini sudah jelas Portugis sudah mulai melakukan kekejamannya kepada rakyat Ternate dengan melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan cengkih yang mereka buat sesuai keinginan mereka. Bagaimana nasib rakyat Ternate pada saat itu? Kita akan bahas di next video. Video part 2 cukup sampai di sini. Kita akan bahas di part 3. Di part 3 kita akan membahas kembalinya orang-orang Spanyol ke Maluku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan tunggu video part 3.